Iki dikei apa supaya gak ono nget ngono? Dikei anu apa itu? Cengkeh. Oh, cengkeh. Nek kabeh ngono nek pira, Pak? 400-an. Ono 400. Mulai tahun piro, Pak? Apa nih? Yang Sing ono taune. Ngumpulno iki. Oh, ngumpulno ae 2010 be. 2010. Terus 12 tahun. Iki putu, Pak. Putu. Iki sing nang lemari iki batik kabeh iki, Pak. Iku kanan kiri ku. Kanan kiri iki. Iya. Sik, mari kita buka siji nih. Iki arane lantai, Pak. Lantai. Anu teko rumbia ya. Duduk rotan, Pak. Rotan tuh. Rotan. Ya. Iki ndi, Pak? Iki Lasem. Lasem. Diperkirakan tahun piro iki? Iki awal tahun 2000-an. Iki 2000, awal 19. awal 1900. 1900. Awal-awal ini. Awal-awal. Sekitar tahun enggak ya sekitar 1910. Dan ini generasi kedua ini. Solo juga. Iya, tapi istilahnya batik ya, kenapa dikatakan batik tiga negeri? Karena ngarape nduk Solo. Terus pareno abange iki ngarape nduk Lasem. Oh. Siji abang. Hah? Ngarape nduk Pekalongan. Oh. Makanya diarani tiga negeri. Bayangno awal tahun 19 artinya awal abad 20 ya. Itu numpak opo? Oh iya. Kok Solo nang Lasem, teko Lasem digawa nang nggone Tegal. Pekalongan. Oh, Pekalongan. Terus dibalekno nang Solo maneh. Iya. Loh, gerobak ke waktu itu masuk ana mobil. Iya, gerobak, Pak. Ayo. Gerobak dengan gerobaknya ya gerobak kayak cikap. Iya, iya. Apa maneh gerobak? Iya. Nah. Stick 16 iku ono anu nih, ono koyo penandaan tapi dengan apa itu? Sulaman. Oh. Itu ono tulisannya 16 ngono. 1600. Enggak, 16 itu istilahnya dalam batik itu namanya stick 16. Nah, itu menandakan bahwa itu batik bahannya dari Belanda. Oh. Artinya Bahannya. bahkan penggarapannya pun orang Belanda. Loh ya, tapi di Indonesia. Penggarapannya orang Belanda. Loh, justru terus terang saja bahwa batik ini dikembangkan sebagian justru oleh orang Belanda. Bukan asli sih. Bukan, artinya orang Belanda yang ke Indonesia kemudian ikut mengembangkan, jadi mewarnai loh. Iya. Perancis itu ada ikut batik. Orang-orang Perancis yang di Indonesia itu juga mengembangkan batik. Jadi bukan tetap pekerjaannya orang sini, tapi dia yang desain apa? Desainnya dia, terus quality controlnya dia. Oh, quality control. Materialnya juga dari sana. Oh, justru sing sakniki regane di atas 60 juta itu ya sing kokono iku. Artinya secara anu kan lama. Menurut sampean harga termahal dari koleksi lama ini? Wah, kok gak ngerti ya. Enggak aru. Gak iso. Ya sekitar 40 sampai 50 juta. Oh, belum ratusan. Belum. Yang saya tahu loh ya, yang saya tahu. Bisa jadi sih. Bisa. Ya, ini Sidoarjo menarik. Ini sing menarik ya. Ini justru Sidoarjo. Orang nyebutnya Madura. Orang nyebutnya batik Madura.
Karena pewarnaan karena pewarnaan. dan objeknya apa? Bukan pewarnaan. Pewarnaannya, merahnya itu ya. Warna merah dan hijaunya. Dikira Madura. Betul. Karena memang ini adalah apa itu ya? Simbol bagi orang Madura yang punya status sosial ekonomi tinggi. Hanya pakai ini. Simbol status. Simbol status. Ini paling dia tua podo lah sebesar itu. Paling tua itu. Endi? Ya, generasi pertama keluarga Chow, Endi Lasem juga. Solo. Oh Solo. Tapi nah jenenge tiga negeri. Iki tiga negeri generasi pertama. Tiga negeri generasi pertama. Iku Chow, siapa? Chow, keluarga Chow. Iki lho. Chow Chuan. 100 tahunan nih ya. Iki dek iku mulai buka pabrik iku tahun tahun 7. Terus generasi kedua itu tahun 20-an. Lah Maksudnya 1920. iya, ini generasi kedua, ini generasi pertama. Oh, generasi pertama. Ini generasi pertama, ini generasi kedua. Kedua. Ono meneh generasi, aku dua generasi kedua yang lain juga. Kain apa Pak ya? Kok halus ngono Pak ya? Kainnya iku. Loh, nek kaine memang kain londo. Kain londo. Iku makanya istilahnya capsen niku. Aku duwe sing ono tulisane capsen ngene iku ono. Oh, dadi duduk kain-kain sing pada umumnya Tapi waktu itu memang Indonesia belum mampu untuk buat itu. Jenenge apa iku Pak? Apa nih? Iku batik apa iku? Sutorjoan. Tahun piro Pak? Nek iki sekitar tahun 50-an. Oh 50-an. Nah iki ono makere. Orang makere iki Nyonya Lu Itian. Ya. Nyebutnya apa? Wak Nyonya. Wak Nyonya. Jadi wong jetis Sidoarjo itu nyeluk ini Wak Nyonya. Wak Nyonya. Asline jenenge iku Lu Itian, Nyonya Lu Itian. Lah dhek duwe mantu jenenge Nyonya Wida. Dilanjutno. Jadi setelah tahun 70-an dilanjutkan Nyonya Wida sampai sekarang. Sekarang sudah enggak. Iki produknya siapa? Nyonya Wida. Nyonya Wida. Sidarjan. Waduh, Sutorjoan. Sutorjoan. Jadi orang Madura menyebutnya Sutorjoan. Sutorjoan. Waduh ya. Ornamennya kok. Garis-garisnya batik Madura. Wah, batik Sidoarjo. Gambar-gambar sampean. Iya. Garis-garisnya itu? Ya lumrah lah Pak. Longko kulit ini. Iya. Iki gawenane sapa? Wak Nyonya. Lu Itian. Lu Itian. Wak Nyonya. Wak Nyonya. Lu Itian. Iki kok seje dhewe, Pak? Kok ya kan ono sing mungkin gak favorit yang Madura. Dominan apa? Anu Tetap bunganya itu seringkali lotus. Lotus, tetap lotus. Ya. Terus bango. Itu kan simbolnya Cina kabeh. Oh iya. Enggak, artinya warnanya agak unik ini. Gelap, biru, wah sama hijau. Hijau tanah. Hijau apa itu ya?
Sampean kan awalnya ngoleksi ukir-ukiran, ya. Kemudian beralih batik ini apa sing membuat beralih? Ya, saya sederhana. Nggone gak cukup. Karena yo barang-barang gede itu kan butuh tempat. Cuman dorongan untuk pengen ngumpul barang-barang tua itu si ono tadi akhirnya dolek barang yang kira-kira iso dilipat. Nah, ketemu nih batik. Lah, huntingnya apa? Hunting barang nih Pak? Huntingnya pertama memang nanggon terutama Sidoarjo. Jadi ada di Sidoarjo itu ada beberapa desa, terutama daerah kecamatan Muduran itu banyak. Itu kan katakanlah Sidoarjo itu banyak muslim, banyak muslimah. Jadi batik bagi mereka itu kan sudah sangat familiar. Kemana saja mesti ibu-ibu itu batik. Nah, tahun 2000-an ini kan mereka sudah melepas lah batik itu. Jadi ganti daster lagi. Lah batik itu nggak pernah dipakai. Akhirnya tak coba tuh cari. Dan menemukan barang-barang lama. Jadi memang terutama batik Sidoarjo itu kan juga yang bagus-bagus itu kan yang lama-lama. Lamanya berkisar antara tahun berapa Pak? Kalau yang saya punya Sidoarjo itu sekitar tahun 50-an. Tahun 50-an. Tahun 50-an. Terus yang saya koleksi itu terakhir tuh tahun ya 70-an. 80 lah. Tahun 80 yang saya kumpulkan. Tapi juga banyak yang dari Lasem apa? Oh iya, yang dari Lasem itu banyak. Yang Lasem itu sekitar tahun 60-an. Apa beli antar kolektor atau gimana? Ya, saya tidak tahu, mungkin karena di Facebook sering kali upload batik sehingga ada banyak orang itu ngirim gitu loh, pedagang itu ngirim, nawarkan gitu. Dan saya tanya, khususnya yang batik-batik Sidoarjo, batik Madura maksud saya, itu mereka dapatnya justru orang Madura itu dapat dari Pegadaian. Pegadaian. Jadi menurut saya barang yang masuk di Gade itu kan sudah terseleksi bagus. Iya. Nah, sehingga yang saya dapatkannya juga yang bagus gitu loh. Iya. Jadi sudah ada beberapa kali seleksi. Iya. Ada beberapa kali filter gitu. Sehingga saya kumpulkan itu yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus ya. Ini tentang sejarah batik Pak. Sampai lah ngomong bahwa tanpa campur tangan orang Eropa, batik itu tidak akan mengalami perkembangan berarti. Betul. Ya terutama motif dan warna. Motif dan warna. Jadi warna itu kan didapatkan dari Eropa. Kemudian ada beberapa motif yang khas Eropa, terutama kayak boket. Boket itu kan kita tidak punya tradisi buket. Nah, tapi motif-motif batik itu banyak muncul buket gitu. Dan ini satu bukti bahwa orang Eropa memberikan kontribusi kepada batik yang ada di Indonesia. Eropa itu mana aja, Pak? Terutama Belanda, Belgia, Prancis Belgia, Prancis malah. Iya. Prancis. Nama-nama yang legendaris, Pak. Ada benar sebenarnya, cuman yang saya ingat dan itu yang terakhir ya, artinya yang paling baru sekitar tahun 30-an atau awal-awal abad 20 itu Ivan Celan. Di daerah mana dia mengembangkan? Itu banyak berkembangnya itu mengembangkan di daerah Pekalongan. Itu banyak motif-motif yang
bernuansa Eropa. Bisa jadi karena Evan Selen ini ya, Pekalongan kemudian jadi kota batik ya. Bisa jadi. Karena memang sebenarnya kan di sana juga banyak ahli-ahli batik. Banyak ahli-ahli batik. Kemudian disuburkan motif-motifnya itu oleh orang-orang Eropa. Kalau warna asli orang sini sendiri ya sogan, coklat, biru, itu. Sebatas itu. Atau ini mungkin merah. Kalau di Madura itu masih menggunakan warna alam itu merah. Nah, hanya saja sekarang ini yang cukup menggembirakan itu warna-warna alam yang dikembangkan oleh Mas pembatik sekarang itu menggunakan banyak warna. Ada violet, ada merah, ada macam-macam. Full color lah. Ya meskipun tidak seperti warna sintetis, tapi sudah ada pengembangan dibanding dengan yang dulu. Dulu kan hanya coklat, biru. Kalau di combine jadi hitam, kan itu. Hanya itu saja. Kalau sekarang enggak, bagus. Di daerah Jombang itu sudah banyak. Sepengetahuan Pak Gusnul, kain yang digunakan batik ini kok begitu halus, itu prosesnya gimana? Kalau Pak, yang saya pernah dengar, batik-batik lama itu sebelum dicanting, belum digarap, belum diberi motif, itu sudah diolah dulu. Oh, diolah. Enggak ngel. Oh, enggak, diolah. Ya, ada beberapa proses bahkan sampai 3-4 hari lah. Apa aja? Ada yang dimasukkan apa itu? Minyak sejarah atau macam-macam. Saya persisnya tidak tahu. Ada yang dikemplong, dipukul-pukul dengan kayu supaya pori-pori benang itu mekar dan menghilangkan kanji, lapisan kain itu sendiri, sehingga warna yang terserap kepada kain itu benar-benar sempurna. Jadi enggak kain mentan lantas langsung di. Itulah sebabnya beda antara batik-batik yang ya katakanlah yang kasar dengan yang halus itu, pra-produk itu diolah dulu sebelum digarap, itu diolah dulu, sehingga hasilnya juga tidak pernah mengecewakan. Warnanya bukan juga dengan cantingnya lebih lembut, lebih lancar gitu, lebih lancar. Ya artinya kalau karya itu bagus jadi abadi gitu. Bisa jadi.